wabarakatuh. Selamat siang Mas Wahyu dan Mbak Dedi selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi kebijakan program. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai evaluasi pada program kebijakan Tapera. Adapun anggota kelompok kami, kemudian selanjutnya, boleh next. Kenapa sih penting untuk membahas evaluasi kebijakan program Tapera ini sendiri? Jadi yang pertama, ada peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2024 yang menginisiasikan bahwa besaran simpanan peserta ini sendiri 3%. Dan ini akan menjadi bumerang kepada pekerja itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada kritik muncul dari pekerja dengan ketidaksebandingan antara kenaikan upah dan justru akan memperburuk daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada tumpang tindih tentang bagaimana program JHT dan program Tapera sendiri, apakah ini tidak sama atau kesannya akan membuat satu program yang sama. Kemudian yang terakhir, ada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam membuat program ini. Banyak kontroversinya, terutama adanya isu KKN itu sendiri. Mungkin nextnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu masuk ke urgensi isu Tapera, ada poin yang pertama itu keberlanjutan. Jadi Tapera ini sudah berjalan dari tahun 2016, tetapi rakyatnya tidak bisa mencairkan uangnya, padahal sudah waktunya untuk cair. Lalu beberapa program Tapera mungkin tidak tersedia di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu poin yang kedua itu ada output Tapera. Jadi meskipun Tapera ini membantu, namun tetap saja ada kemungkinan peserta harus menunggu lama untuk benar-benar memiliki rumah. Lalu poin yang kedua, dana yang terkumpul melalui program Tapera mungkin tidak cukup untuk membangun rumah sesuai dengan kebutuhan atau harapan peserta. Oke, jadi program Tapera yang diatur oleh UU No 4 tahun 2016 dan PP nomor 21 tahun 2024 bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak melalui skema simpanan wajib dengan suku bunga rendah. Namun program ini menghadapi kritik terkait iuran 3%, tumpang tindih dengan program JHT, kepercayaan publik yang rendah, dan kendala teknis seperti pencairan dana yang lambat serta akses terbatas di daerah terpencil. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuannya dan memberikan panduan untuk perbaikan kebijakan agar program ini lebih diterima dan efektif. Oke, mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah dari evaluasi kebijakan. Yang pertama, bagaimana efektivitas program Tapera dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Kemudian ada apakah kebijakan iuran Tapera sebesar 3% dari gaji ini memiliki dampak negatif terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada apakah penyelarasan Tapera dengan program lain seperti JHT meningkatkan jumlah pekerja orang yang mendaftar sebagai peserta Tapera sendiri. Kemudian tujuan dari evaluasi ini sendiri adalah menilai efektivitas program Tapera dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menyediakan rumah layak huni dan terjangkau bagi pegawai berpenghasilan rendah, kemudian mengkaji dampak kebijakan iuran Tapera terhadap kesejahteraan masyarakat, daya beli pekerja, dan keberlanjutan finansial program. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi apakah penyelarasan Tapera dengan program lain yang serupa meningkatkan jumlah pekerja yang ingin mendaftar sebagai peserta Tapera sendiri. Boleh di next. Selanjutnya ada logic model, boleh di next. Logic model adalah instrumen analisa untuk merancang, memonitor, dan mengevaluasi program secara sistematis dengan menghubungkan broader goals, program outcomes, intermediate outcomes, immediate outcomes, output, influence activities, dan juga foundational activities. Nah, pada konsep model teori ini kami menggunakan Newcomers, Hatry, dan Woolley 2019 dan juga Rossi, Lipsy, Henry 2019 yang tadi digunakan di berbagai program perumahan di Amerika Serikat dan juga Israel untuk meningkatkan akses perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Nah, dengan logic model yang telah terbukti efektif di berbagai negara, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan juga evaluasi program Tapera secara efektif dan juga efisien, sehingga tujuan utama untuk menurunkan kesenjangan kepemilikan rumah sebesar 9,95% dapat tercapai dan juga mengatasi tantangan kebutuhan perumahan di Indonesia. Jadi next. Baik, selanjutnya ada Mogic Model. Nah, kerangka Mogic Model ini bisa dibaca dari atas maupun dari bawah, tapi kali ini kita akan membaca dari bawah sesuai dengan kegiatan dasarnya. Nah, yang pertama kegiatan dasarnya itu ada analisa kajian menyeluruh mengenai kebutuhan dan juga kapasitas pegawai baik pegawai biasa maupun pegawai berpenghasilan rendah dalam kepemilikan rumah, sekaligus penyelarasan program Tapera dengan program lain seperti JHT untuk menghindari tumpang tindih itu sendiri. Nah, di dalam hal ini itu pada level
foundational activities itu mengukur sejauh mana pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, Keuangan dan juga BP Tapera melakukan kajian penentuan iuran 3% disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi para pekerja yang lebih terjangkau dalam rangka mendorong minat mereka dalam memiliki tempat tinggal yang layak dan menyelaraskan dengan program jaminan lainnya yaitu JHT. Lalu selanjutnya itu ada sosialisasi, influence activities, sosialisasi dan juga dialog dengan pekerja, pengusaha dan juga pemerintah untuk mencari solusi kebijakan iuran yang lebih inklusif. Nah, dalam hal ini diukur sejauh mana BP Tapera telah melakukan sosialisasi dan juga dialog terhadap kesadaran kepercayaan pegawai terhadap pentingnya program perumahan ini. Selanjutnya itu ada output. Output itu adalah kebijakan yang telah direvisi dan skema iuran berbasis kemampuan ekonomi pekerja dan juga perusahaan yang merupakan hasil evaluasi dari kebijakan iuran 3% itu sendiri. Nah, di mana di sini mengukur sejauh mana pemerintah itu tadi sudah melakukan kajian dan juga penentuan iuran 3% disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi para pekerjanya sehingga dia lebih terjangkau dan juga ada immediate outcome. Immediate outcome berarti terdorongnya minat kerja untuk mendaftar sebagai Tapera karena kebijakan dan juga skema iuran hasil revisi yang lebih meringankan beban pekerjanya. Selanjutnya itu ada peningkatan, ada intermediate outcomes, dia itu peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki rumah layak, terutama di kalangan kelas pegawai itu sendiri. Nah, di kalangan kelas pegawai itu sendiri dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang punya rumah, berarti semakin terpenuhinya juga hak perumahan dan dia akan mengurangi kesenjangan dari kepemilikan hunian atau tempat tinggal yang layak itu sendiri di mana itu sangat penting untuk mengevaluasi seberapa efektifnya program itu telah dijalankan sebelum tujuan jangka panjang itu bisa dijalankan. Nah, setelah itu ada terpenuhinya hak perumahan bagi peserta tapera sesuai dengan kriteria tanpa memberatkan kelas pekerjanya. Nah, di mana oleh karena itu bisa diukur dari sejauh mana variabel tadi jumlah rumah yang sudah tersalurkan dari seluruh peserta program tapera dan terakhir itu ada Brother Goals yaitu mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah sebesar 9,95 juta unit di mana dengan adanya pengurangan kesenjangan kepemilikan hunian di kalangan pegawai dan juga masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat berkontribusi dalam penurunan angka backlog secara nasional menjadi acuan bagi penurunan angka kesenjangan kepemilikan rumah masyarakat secara nasional. Oleh karena itu, dalam rangka menurunkan kesenjangan kepemilikan rumah secara nasional, pemerintah harus meningkatkan jumlah kepemilikan rumah dan juga jumlah kepesertaan program tapera di kalangan pegawai dan juga pekerja. Boleh di next. Selamat malam. Jadi indikator yang dibuat berdasarkan launching model tadi, kalau dibuat dari secara umum berarti itu dari atas. Broader goals-nya itu mengurangi angka backlog perumahan nasional per tahun, yaitu mengurangi jumlah ketimpangan antara rumah yang diperlukan dengan rumah yang ada. Lalu program outcomes, yaitu peningkatan presentase MBR yang memiliki rumah. Lalu intermediate outcomes, yaitu pembelian rumah menengah ke bawah. Karena Tapera ini modelnya itu kredit murah, jadi bisa diukur dengan berapa rumah yang dibeli oleh masyarakat MBR. Lalu immediate outcomes yaitu peningkatan jumlah peserta aktif program Tapera per tahun. Lalu outputnya yaitu kebijakan dan skema yang telah dilakukan revisi, yaitu perbaikan dari kebijakan dan rincian hukum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu influences activities, banyaknya peserta dan pengusaha yang telah dihimpun. Jadi sebelumnya dinilai bahwa Tapera ini kurang melibatkan masyarakat dalam perumusannya, jadi bisa diukur sebagai indikator berapa banyak sosialisasi ataupun kegiatan diskusi dengan masyarakat dilakukan. Lalu yang terakhir adalah foundational activities, yaitu tingkat keselarasan dengan program-program jaminan sosial lain. Ada program seperti JHT dan program-program lain yang beririsan. Jadi harus dijelaskan program Tapera ini tujuannya apa, program JHT apa, dijelaskan apa perbedaannya, seperti itu. Next. Desain evaluasi, jadi evaluasi kita menggunakan exploratory evaluation, kualitatif, polemik dan isu. Konsep Tapera mulai dari tujuan, indikator dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa terdapat urgensi untuk mengevaluasi program Tapera dari awal. Jadi menelusuri apa broader goals, apa tujuan, lalu menanyakan apakah masyarakat, menanyakan secara kualitatif apakah masyarakat cocok dengan program Tapera ini, apakah terlalu memberatkan, apakah membantu mereka dalam memiliki rumah. Seperti itu. Next.
kami di saat ini menggunakan Lalu dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. evaluation method yang menggunakan mixed method. Jadi kita menggunakan metode evaluasi campuran untuk mengevaluasi apakah program tersebut berjalan secara efektif atau tidak. Nah, untuk metode kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak numerik dari program seperti jumlah peserta yang berhasil menabung, jumlah rumah yang berhasil dibeli, serta tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Lalu kalau misalkan kualitatif itu bisa mengukur mencari pemahaman melalui Bandam kepada stakeholder yang terlibat dalam program Tapera. Sehingga gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam evaluasi Tapera memberikan wawasan yang lebih lengkap lagi. Oke, selanjutnya populasi program Tapera mencakup seluruh individu yang memenuhi syarat untuk mengikuti program seperti pekerja formal, peserta yang terdaftar dalam sistem Tapera, dan masyarakat yang membutuhkan akses rumah terjangkau. Kemudian teknik yang digunakan adalah stratified random sampling, di mana memastikan keterwakilan proporsional dari berbagai strata, termasuk kelompok marginal dan tidak, sehingga mencerminkan keragaman perspektif dan memberikan hasil yang representatif. Alasan menggunakan sampel ini adalah supaya kelompok dengan strata yang berbeda terwakili dalam kategori populasi. Jadi di setiap strata yang ada, orang-orangnya diambil sampelnya secara proporsional, jadi semua pihak terwakili antara kelompok marginal dan tidak. Boleh di next. Jadi dikarenakan pada penelitian ini peneliti keterbatasan dalam menentukan jumlah populasi, maka peneliti menggunakan rumus Hare et al. 2020. Jadi penggunaan faktor pengalih 10 dalam perhitungan jumlah sampel dimaksudkan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan jumlah sampel yang lebih besar, penelitian dapat mencakup lebih banyak variasi dalam karakteristik populasi seperti latar belakang pekerjaan, tingkat pendapatan, dan pengalaman mereka terkait program Tapera. Kemudian sampel sebanyak 70 responden dianggap cukup untuk mewakili berbagai kelompok dalam populasi. Kelompok tersebut mencakup peserta aktif program seperti pekerja sektor swasta, BUMN, BUMD, dan pekerja mandiri serta stakeholder lainnya seperti pemberi kerja dan perwakilan BP Tapera. Boleh di next. Oke, selanjutnya karena kita menggunakan mixed method, maka evaluasi ini akan terdiri dari asumsi dan hipotesis. Asumsi yang pertama itu adalah program Tapera dirancang untuk mengurangi kesenjangan. Kemudian yang kedua itu skema iuran wajib ini akan menjadi beban untuk pegawai. Kemudian sosialisasi dan revisi kebijakan itu akan meningkatkan efektivitas. Kemudian yang terakhir ada apabila terdapat penyelarasan antara Tapera dengan program serupa, ini akan meningkatkan jumlah pendaftar program Tapera ini sendiri. Kemudian hipotesis yang kita susun sendiri yaitu ada hipotesis umum dan hipotesis khusus. Hipotesis umumnya adalah kebijakan Tapera tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia. Kemudian yang H-nya kebijakan Tapera memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia. Untuk hipotesis khususnya kita dapat lihat di layar. Desain gimana? Jadi metode ini ada metode di mana kita melakukan pengumpulan dan analisis data secara kualitatif terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan pengumpulan data dan analisis kuantitatif untuk membangun di atas analisis kualitatif tadi. Bentuk dari analisis exploratory sequential ini itu kita menghimpun opini-opini untuk membentuk suatu indikator yang bersifatnya kualitatif. Lalu kita menggunakan data-data kuantitatif untuk mengukur apakah indikator ini dicapai oleh program Tapera atau tidak. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada timeline atau kerangka waktu dari evaluasi program Tapera. Jadi program ini akan kami lakukan evaluasi selama 12 bulan atau 1 tahun. Seperti yang tertera di layar, nanti mungkin teman-teman dan juga Mas Wahyu ataupun Mbak Debbie dapat mengecek kembali di PPT maupun di makalah itu sendiri. Mungkin boleh di next. Kesimpulannya adalah program Tapera adalah inisiatif ambisius pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi berbagai kritik dan tantangan. Evaluasi menunjukkan bahwasanya program Tapera masih belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Beberapa masalah utama seperti minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan target-target yang kurang realistis menunjukkan bahwa program ini membutuhkan perbaikan dan penyesuaian agar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dan adanya timpang tindih program ini dengan program serupa. Adanya kerangka logik model yang tepat dan juga indikator capaian yang jelas akan mendukung implementasi program Tapera. Boleh di next. Oke, mungkin untuk sarannya, yang pertama itu ada penetapan ulang Broader Goals sebagai tujuan program yang jelas. Kemudian yang kedua ada kajian lebih lanjut terhadap kebutuhan dan kemampuan masyarakat terkait iuran. Kemudian yang ketiga ada penyelarasan dan program jaminan sosial lain. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut data pustaka yang kami gunakan. Next. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.